Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, selamat pagi ya. Sekarang hari Kamis tanggal 23 Mei tahun 2024. Waktu pagi sekitar pukul 9:40. Dan aktivitas saya di hari ini sedang melakukan pencabutan cabai rawit kaliber ini lur ya. Hari ini kita cabutin semua dan kita panen cabenya seperti ini. Nah, ini kakak dari istri. Nah, dia konten kreator juga. Dan ini Wakokom lur. Tuh. Kita sebenarnya hari ini banyak mendatangkan personil dari keluarga istri. Tuh. Ini keluarga besarnya lur. Ini Nin Haji nih. Wah, Nin Haji terima kasih sudah datang. Tuh lagi panen lur, kita panennya di bawah. Nih. Ini mertua nih. Oh. Untuk gulutan ataupun bedengan ini akan saya rubah, tidak datar seperti ini kawan ya. Nanti ini gulutan ini akan saya olah kembali dengan memasukkan beberapa bahan-bahan yang nantinya akan dicampur di gulutan ataupun di bedengan. Dan nanti tanah ini nanti akan saya olah kembali. Tuh keras banget lur. Tanah di sini teh kayak gini tuh. Sekarang menunjukkan sekitar pukul 13:20 kawan ya. Dan alhamdulillah untuk proses pencabutan tanaman cabai rawit kalibernya sudah selesai. Dan sekarang sedang dilakukan pemetikan. Nah, untuk tanaman yang ini 1, 2, 3 baris yang kecil ini sengaja tidak dicabut kawan ya, karena ini untuk kebutuhan dapur supaya tidak beli, intinya seperti itu. Nah, mari kita lihat seperti apa kondisi kohe ayam petelur saat ini. Dan ini sudah 2 hari setelah dilakukan fermentasi. Dan untuk diinformasikan juga kawan ya, untuk cara fermentasi kohe ayam petelur ini sebenarnya sama, bisa juga digunakan untuk kohe ayam pedaging ataupun kohe kambing dan kohe sapi, sama saja lur ya. Nah, seperti ini kondisinya. Tuh. Ini baru 2 hari lur ya, dan nanti tetap akan saya akan saya buatkan videonya khusus bagaimana cara fermentasi yang saya lakukan hari ini. Dan diinformasikan juga bahwa teknik cara fermentasi kali ini berbeda dengan fermentasi tahun kemarin. Kalau tahun kemarin saya gunakan ataupun saya tambahkan kapur dolomit, kalau fermentasi hari ini tidak. 100% saya menggunakan bahan-bahan organik. Hanya saja saya menggunakan pupuk hayati dan dekomposer dan beberapa bahan yang lain. Mungkin untuk update berikutnya akan tetap saya tayangkan di Facebook kawan ya. Dan ada juga beberapa pertanyaan, Kang, itu sebelum cabai rawit dicabut apakah ada teknik lain ataupun cara khusus? Apakah itu dispray menggunakan insektisida maupun fungisida ataupun bahan-bahan yang lainnya? Tidak lur ya, saya langsung cabut. Dan sedikit akan saya kasih bocoran cara yang akan saya lakukan ketika melakukan olah lahan berikutnya. Jadi begini lur ya, plastik mulsa ini akan saya angkat. Kemudian instalasi drip tetes ini akan saya simpan dulu. Nah, saya akan fokus dalam pengolahan lahan ataupun gulutan seperti ini. Jadi begini lur, ini kan kondisi gulutan ini kan datar seperti ini ya. Nah, gulutan ini akan saya rubah menjadi seperti menggunung. Dan bahan-bahan yang akan saya lakukan ini begini. Ini akan saya bongkar dulu gulutan ini, kemudian akan saya tambahkan bahan-bahan dan juga nanti akan saya tutup dengan tanah. Kemudian nanti akan saya aduk lahan gulutan ini. Dan nanti tahap akhir proses penutupan plastik mulsa. Dan yang intinya ikuti terus Mitra Pertanian Channel, karena dari setiap teknik yang saya lakukan pasti saya update ataupun saya bagikan
tekniknya, begitu lur ya. Nah, dan seperti ini kondisi tanah di sini tuh. Ya, alhamdulillah cabai rawit kaliber bisa dipanen hingga ke petikan ke-23 dan hari ini petikan yang ke-24. Seperti ini, padahal ini ditutup dengan plastik mulsa, tapi tetap saja lur, kondisi tanahnya keras seperti ini ya. Tuh, alhamdulillah. Ini jika tidak dilakukan teknik yang saya lakukan, tidak mungkin cabai rawit kaliber ini bisa tumbuh subur dan tidak mungkin juga bisa sampai dipanen petikan yang ke-23 kemarin. Nah, untuk mensiasati tanah keras seperti ini, tanah kering seperti ini, maka teknik olah lahan yang saya lakukan berbeda dari olah lahan sebelumnya. Maka untuk plastik mulsa yang robek-robek ini tidak masalah lur ya, karena akan saya pasang ulang, sudah saya siapkan plastik mulsanya, karena gulutan ini nantinya dia lebih tinggi untuk mencegah terjadinya genangan air ketika musim hujan tiba. Dan hingga ke sana lur ya, itu kan ada lahan yang sudah saya babat rumputnya, nanti akan saya garap juga. Kemungkinan saya akan menanam tomat kurang lebih 2 gulutan ataupun 2 baris. Kemudian dari setelah menanam tomat 2 baris sampai ke bagian tengah ini akan saya tanami cabai kaliber, dan dari tengah hingga ke bagian jalan akan saya tanami cabai merah keriting dari Tenar Tapi produk Wijitani. Nah, ada hal yang berbeda lur ya, dari jarak tanam pun sepertinya akan saya rubah. Dari awalnya ini saya menggunakan jarak tanam 60 cm, yang nanti untuk CMK akan saya gunakan jarak tanam kurang lebih 40 hingga 50 cm, tergantung dari kondisi masing-masing gulutan. Yang intinya akan saya maksimalkan sebaik mungkin di penanaman berikutnya. Begitu lur ya. Sekarang menunjukkan sekitar pukul 14:25 ataupun kurang lebih jam setengah 3 sore. Alhamdulillah untuk cuaca di sini turun hujan lur ya. Setelah kurang lebih 1 bulan di sini kemarau panjang, dan alhamdulillah di hari ini turun hujan. Mudah-mudahan untuk curah hujannya lebih besar supaya air hujan bisa meresap ke masing-masing gulutan, yang nantinya memudahkan untuk proses pengolahan lahan. Jika kondisi tanah itu basah ataupun lembab, satu, tanahnya itu tidak keras, kemudian lebih cepat dalam proses pengolahan lahan. Dan lahan yang ada di sana nanti akan ditraktor lur ya, dan lebih mudah jika tanahnya itu basah seperti ini. Ada yang berkomentar, Kang, kenapa cara mencabutnya kok amatiran banget seperti itu? Jadi sedikit akan saya jelaskan lur ya. Jarak tanam dan tipe gulutan yang akan saya gunakan nanti itu berbeda. Kalau yang ini kan jarak tanamnya 60 cm lur ya, dari sini ke sini itu 60 cm. Dan kemudian jarak tanam yang akan saya terapkan nanti kisaran 40 hingga 50 cm. Andaikan plastik mulsa ini tidak saya angkat ataupun tidak saya ganti, jadi gini, ini kan jarak 60 cm ke sini, kemudian saya membuat jarak tanam 50 cm, otomatis dari sini saya membuat lubang lagi di sini dengan jarak 50 cm. Kemudian dari sini ke sini membuat lagi 50 cm. Lalu ini otomatis tidak kepake lur, kan begitu ya. Sementara saya dalam melakukan pemupukan kocor itu di lubang tanam langsung, tidak di lubang pemupukan, kan begitu lur ya. Jika ini dipertahankan lubang tanam ataupun mulsa ini tidak saya ganti, maka terlalu banyak lubang, begitu lur ya. Dan selain jarak tanam yang akan saya ganti, juga tipe gulutan ini juga akan dirubah. Kalau yang ini kan tipe gulutannya datar seperti ini, nanti
saya akan membuat gulutan ini lebih tinggi ataupun lebih besar. Jika memang saya tidak lakukan olah lahan lagi, kemudian saya pertahankan jenis gulutan mendatar seperti ini, sebenarnya plastik mulsa ini tidak akan saya ganti lur ya, tetap akan saya pertahankan. Tapi kan saya akan mengulang kembali bagaimana cara mengolah lahan tanah yang begitu padat di sini menjadi lebih gembur. Jadi seperti itulah kira-kira. Mungkin untuk informasi ataupun yang berkomentar seperti itu cukup jelas kawan ya. Sekarang hari Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024 dan ini lur persemaian cabenya ya. Dan terhitung hari ini usia persemaian cabai rawit ini sekarang sudah 7 hari setelah semai. Dan mari kita lihat ini persemaian cabai kalibernya. Nih lur, ini sudah menggelembung-gelembung seperti ini. Pertanda ini tunasnya sudah mulai tinggi lur ya. Tuh bergelembung nih seperti ini. Nah yang untuk barisan ini cabai rawit kaliber. Dan untuk yang tomat nih lur, ini tomat jenis Medina. Dari 5 hari setelah semai ini sudah saya buka plastik mulsanya dan sudah berkecambah seperti ini hari ini. Nah yang itu barisan itu cabai merah keriting. Kita lihat lebih dekat lur ya. Nah, kenapa ini lebih tinggi? Karena di sini banyak ayam lur ya, suka diganggu persemaiannya. Nah, ini jenis tomat Medina tuh lur. Bagus-bagus lur ya. Ini sudah 98%. Alhamdulillah berkecambah semua. Dan yang ini barisan persemaian cabai merah keriting tuh lur. Dia sudah keluar nih, sudah keluar dia. Kita lihat lur ya. Dan ini hari ini plastik mulsa ini akan saya buka. Tuh lur. Nah sudah berkecambah semua lur ya. Dan untuk informasi persemaian ini akan saya update di video berikutnya lur ya. Yang ini kan cabai keriting sudah berkecambah. Dan ini yang cabai kaliber. Tuh, ini cabai kaliber juga sudah berkecambah. Tuh, seperti ini. Alhamdulillah tumbuh subur dan sehat. Seperti ini lur. Tuh, ini sudah mulai bergelembung-gelembung ya. Nah, mungkin untuk informasi yang saya sampaikan mungkin cukup jelas kawan ya. Jika ada hal yang perlu dipertanyakan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan apabila juga jika informasi ini memberi manfaat, ingat jangan lupa untuk berikan like, tinggalkan komentar dan share yang sebanyak-banyaknya. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.